Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema teori evolusi. Jikalau kita mendengar kata teori evolusi, yang pertama kali muncul itu adalah siapa, saudara? Charles Darwin. Sebetulnya siapa orang ini? Saya mencoba untuk mempelajari, kemudian saya terapkan dalam pola kerohanian. Siapa sebetulnya orang ini? Ya, nama aslinya adalah Charles Robert Darwin. Dia lahir persis sama dengan kelahirannya Presiden Amerika Abraham Lincoln, yaitu 12 Februari tahun 1809. Darwin itu lahir di Shrewsbury di Inggris. Ayahnya bernama Robert Warring Darwin. Ya, Robert Warring Darwin merupakan seorang dokter dan kakeknya bernama Erasmus Darwin. Dia adalah seorang ahli botani yang terkenal pada masa itu. Bulan Oktober tahun 1825, saat Darwin berusia 16 tahun, dia studi di University Edinburgh bersama adiknya. 2 tahun kemudian menjadi mahasiswa di Christ College di Cambridge untuk belajar teologi. Ayahnya mengharapkan agar Darwin mengikuti jejaknya sebagai seorang dokter medis. Tetapi Darwin tidak mau. Karena saat melihat darah, itu Darwin pasti pingsan, saudara. Dan sudah muntah. Kemudian saat dia lulus dari Christ College sebagai sarjana seni tahun 1831, ada seorang profesor botani yang bernama John Stephen Henslow. Dia adalah mentornya Darwin atau gurunya. Dan dia atau Stephen ini merekomendasikan Darwin untuk menjadi seorang naturalis. Seorang naturalis itu adalah orang yang menyelidiki banyak spesies. Dalam pelayanan, Darwin pada waktu itu melihat adanya kapal HMS Beagle untuk melakukan penyelidikan khusus mengenai binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kapal HMS Beagle rencana akan mengelilingi dunia selama 5 tahun. Dari situlah Darwin mendapatkan kesempatan untuk menjadi naturalis muda. Selama dalam perjalanan, dia mengumpulkan spesies burung, tanaman, dan fosil. Dia mengembangkan teori revolusioner tentang asal-usul makhluk hidup yang berbeda dengan pandangan naturalis lainnya ketika itu. Evolusi yang Darwin nyatakan itu adalah munculnya spesies-spesies baru. Jadi Darwin tidak pernah menyatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, di sini terungkap, saudara, bahwa saya coba untuk melihat bagaimana informasi-informasi tentang Darwin dan tentang buku-bukunya. Ternyata dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Tidak pernah. Lalu kalau begitu, siapa sebetulnya orang yang menyusupkan kalimat ini, saudara? Sampai sekarang tidak ada orang yang tahu. Kenapa bisa melekat? Kalau evolusi itu terjadi
perubahan antara kera dan manusia. Padahal Darwin sendiri tidak pernah mengucapkannya, baik secara lisan maupun di buku-bukunya. Tidak pernah, saudara. Yang Darwin katakan itu adalah sebagai contoh misalnya kayak anjing. Anjing itu dari berbagai macam evolusi dan seleksi alam akan berubah perlahan-lahan menjadi jenis yang berbeda-beda, tetapi tetap dari anjing, saudara. Enggak pernah berubah spesiesnya, hanya jenisnya yang berbeda-beda. Nah, ada satu hal yang Darwin itu pikirkan, yaitu saat dia melihat burung merak, saudara. Darwin saat itu kebingungan saat melihat burung merak. Ini dari mana? Kok bisa sangat indah bulunya? Spesies yang mana? Nah, itu dia kebingungan, saudara. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sepandai-pandainya manusia, tetap dia memiliki keterbatasan. Dan banyak misteri-misteri yang ada di alam semesta ini yang belum pernah disingkapkan. Terus ada sebuah pertanyaan, saudara-saudara. Lalu kalau begitu, siapakah tengkorak manusia yang bentuknya seperti manusia? Benarkah ini adalah evolusi dari seleksi alam? Jadi ini banyak orang yang menebak-nebak karena Darwin itu menyelidiki tentang evolusi, sehingga orang menyematkan kalimat bahwa manusia itu berasal dari kera. Itu adalah merupakan evolusi dan seleksi alam. Padahal dari semua artikel yang saya baca, saya untuk nyiapin materi ini, saya cari informasi sebanyak mungkin, saudara. Dan ternyata tidak sepatah kata pun Darwin mengucapkan bahwa manusia itu berasal dari kera. Tetapi sekarang yang menjadi masalah adalah faktanya di dalam dunia nyata ada manusia yang bentuknya seperti kera, saudara. Tengkoraknya itu tengkorak kera. Tetapi tubuhnya itu adalah tubuh manusia. Lalu dari mana ini? Ya. Saya mencoba untuk cari tahu. Ini dari mana sebetulnya kok ada orang wajahnya seperti kera, tapi tubuhnya tubuh manusia. Kalau tubuh kera kan berbeda, saudara, ada ekornya. Tapi ini tidak. Betul-betul manusia. Kalau gorila juga berbeda. Lalu dari mana ini? Di situ saya ingat ada sebuah kitab yang disebut sebagai kitab yang terhilang, yaitu kitab Sefer Hayasar. Ini ada sebuah peristiwa yang cukup menarik di kitab Sefer Hayasar atau kitab Yasar, saudara-saudara. Kitab Yasar itu adalah kitab orang-orang jujur yang telah tertulis di kitab Yosua, itu ada. Jadi kalau saudara membaca di dalam kitab Yasar pasal 9 ayat 32 sampai 35, di situ tersingkap kenapa ada manusia yang wajahnya seperti kera, tetapi fisiknya adalah manusia. Saya akan bacakan, saudara. Dimulai dari ayat 32. Dan Elohim berfirman kepada 70 malaikat yang berdiri di hadapannya, kepada mereka yang dekat kepadanya, firman-Nya, marilah kita turun dan mengacaukan lidah mereka, supaya orang satu tidak dapat mengerti bahasa temannya,
dan itu diperbuatnya kepada mereka. Dan sejak hari itu dan seterusnya, mereka lupa setiap orang bahasa temannya. Dan mereka tidak mengerti untuk berbicara dalam satu bahasa. Dan ketika tukang bangunan menerima dari tangan temannya kapur atau batu yang tidak dia minta, tukang bangunan akan membuang dan melemparkannya ke atas temannya supaya ia mati. Mereka melakukan ini untuk waktu yang lama, dan mereka membunuh banyak orang dengan cara ini. Maka Yahweh memukul 3 kelompok yang ada di sana, dan dia menghukum mereka sesuai perbuatan dan rencana mereka. Mereka berkata, kita akan naik ke surga dan melayani ilah-ilah kita, berubah menjadi seperti kera dan gajah. Mereka yang berkata kita akan memukul surga dengan anak panah, Yahweh membunuh mereka setiap orang melalui tangan temannya, dan kelompok ketiga orang yang berkata kita akan naik ke surga dan berperang melawan dia, Yahweh mencerai-beraikan mereka ke seluruh bumi. Kisah ini sebetulnya adalah kisah tentang Menara Babel, Bapak Ibu. Cuman kalau kita lihat di kitab Bereshit atau kitab Kejadian, itu hanya globalnya. Tapi kalau kita baca di kitab Yashar, kita menemukan detailnya di situ. Bagaimana ketika mereka berencana untuk menguasai Tuhan, mereka bikin menara yang besar, itu di zamannya Nimrod, saudara. Apa yang terjadi? Mereka bikin menara itu, dan orang-orang, tentu para petinggi-petingginya, mereka berkata, menara itu hampir selesai, saudara. Ya, menaranya hampir selesai. Lalu orang-orang itu pada naik ke atas dan berkata, ayo kita panah Tuhan. Ini kan lucu, saudara. Lah Tuhan kok dipanah? Tuhan itu kan bentuknya roh. Tapi dia terus berusaha, kita akan menguasai Tuhan. Sama seperti di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian. Mereka berkata bahwa bahasa pada waktu itu hanya satu. Kemudian mereka berkata kita akan cari nama. Kita akan berusaha untuk menguasai yang maha tinggi. Disitulah Tuhan marah. Dan di kitab Yashar dijelaskan, ketika mereka sudah diperingatkan oleh Tuhan dan dia tetap naik ke atas dan berusaha untuk memanah, maka wajah mereka berubah menjadi kerah, saudara. Wajahnya berubah menjadi kerah. Walaupun fisiknya tetap fisik manusia. Dan bahasa mereka kacau balau. Sehingga ketika ada tukang yang minta tolong berikan saya semen, dia ngasihnya batu bata, ngasihnya pasir. Wah, sehingga orang pada marah. Yang di atas ya, ngamuk sehingga bahan yang tidak diminta kok dibawa ke atas, dijatuhkan ke bawah sehingga banyak yang mati. Nah, itulah kisah kenapa sampai ada manusia yang wajahnya seperti kera. Nah, cuman ini sayang sekali, saudara, kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan, mereka katakan tengkorak 3,8 juta tahun buat bingung ahli soal para asal-usul manusia. Ini titik masalahnya. Karena mereka tidak membaca kitab Yashar. Mereka tidak membaca kitab Bereshit atau Kejadian. Tetapi kalau ilmuwan-ilmuwan itu ngerti, dia tidak akan ngarang, saudara. Ini kan hanya karangan. Sedangkan bumi ini umurnya belum jutaan tahun, saudara. Ya, jadi ini sangat sayang sekali tidak tahu masalah waktu. Bahwa bumi kita belum mencapai jutaan tahun, bahkan
6.000 tahun pun belum, saudara-saudara. Nah, disinilah sekarang kita tahu titik permasalahannya. Ini adalah contoh-contoh dari manusia yang wajahnya berubah menjadi kera. Dan ini sekarang kita tahu bahwa manusia yang wajahnya kera itu dimulai saat terjadi kekacauan di Babel. Jadi selama ini yang kita tahu kekacauannya itu hanya berupa bahasa. Ternyata tidak, saudara. Bukan cuma bahasa saja, tetapi juga fisik manusia. Orang berusaha untuk menguasai Tuhan. Dan itulah yang Tuhan tidak suka. Nah, selanjutnya, jika benar teori evolusi itu ada bagi manusia, seharusnya sudah tidak ada lagi kera. Karena sudah berubah menjadi manusia. Sekali lagi, di sini kita lihat saudara-saudara, bahwa teori evolusi ini itu hanyalah karangan-karangan manusia biasa yang sumbernya bukan dari Darwin. Memang ini sangat disayangkan saudara-saudara. Ya. Kenapa predikat teori evolusi ini selalu ditempelkan pada Darwin? Memang Darwin sedang menyelidiki banyak spesies tentang evolusi dan seleksi alam. Tetapi ada penyusup yang memasukkan seolah-olah itu teorinya Darwin. Padahal dia tidak pernah mengucapkan maupun menulis. Yang ketiga, Darwin sendiri tidak pernah mengatakan kalau manusia itu berasal dari kera. Cuman hembusan ini tidak diketahui dengan pasti siapa yang menghembuskannya. Nah, ini mengingatkan kita agar kita harus berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Karena ada banyak orang-orang yang dipakai oleh setan untuk memfitnah orang lain. Sehingga orang akan memprediksikannya atau meramalkannya. Oh, dulunya begini, dulunya begitu. Oh, orang ini memang seperti ini dan seperti itu. Bisa saja teman bisa menusuk dari belakang dengan segala sepak terjangnya untuk mencari nama bagi dirinya sendiri. Ini kalau kita renungkan di poin ketiga. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang levelnya rendah, tetapi berusaha untuk menghancurkan orang lain dengan memanfaatkan publik yang mau dengar tulisan-tulisannya. Saya jadi teringat tentang seorang mantan pelacur yang bernama Rahab, saudara. Rahab ini dia memang dulunya adalah seorang pelacur. Namun demikian, ketika Rahab itu sudah berubah menjadi tukang gerabah, ya, tetapi predikat pelacur itu masih ditempelkan kepada manusia oleh kepada si Rahab oleh manusia. Sehingga sekalipun orang hidupnya sudah berubah, tetapi predikat yang buruk itu berusaha terus untuk ditempelkan. Tetapi saya bersyukur bahwa Bapa Yahweh itu tidak melihat latar belakang manusia. Yang dia lihat adalah hari ini dan masa yang akan datang. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan? Yesua pada saat didatangi oleh ahli Taurat dan orang Farisi, dan di situ dieret-eret seorang perempuan yang katanya kedapatan berbuat zina.
Dan saat itu ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan, menurut hukum Mose atau menurut Torah, orang yang seperti ini harus dilempari batu sampai mati. Menurut kamu bagaimana? Dan saat itu Yesua berkata, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, dialah orang pertama yang melempari perempuan ini dengan batu. Dan ternyata kalau kita membaca dalam teks aslinya, di situ ada penambahan kalimat, saudara. Lalu mereka dihakimi oleh hati nuraninya. Ya karena siapa manusia yang tidak pernah berbuat salah, saudara? Tidak ada seorang pun yang bersalah kecuali Yesua. Dialah manusia sempurna, junjungan kita. Yesua itulah yang disebut sebagai manusia paling sempurna di dunia ini. Sehingga ahli Taurat dan orang Farisi menjatuhkan batu-batu mereka dan mereka pergi satu persatu. Ya kalau kita telaah secara logika saja, kalau memang perempuan itu berbuat zina, lalu di mana laki-lakinya? Masa yang ketangkep hanya perempuannya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ahli Taurat dan orang Farisi itu tugasnya di mana? Kok bisa-bisanya dia menemukan perempuan yang berzina? Apakah dia sedang mengintip? Atau dia memang sengaja menjebaknya? Jadi disinilah kita lihat bahwa di dalam perjalanan hidup kita ini, terkadang kita berhadapan dengan orang-orang yang berniat jahat. Sekarang yang keempat, saudara. Teori yang menempel pada Darwin ini tidak terlepas dari orang-orang yang menganalisa sendiri atau tidak punya data. Kalau Darwin berbicara seperti itu alias fitnah. Teori ini betul-betul menempel pada seorang yang memiliki jiwa yang tulus, karena memang dia sedang menyelidiki untuk supaya pengetahuan menjadi semakin kaya. Jadi sekalipun memang teori evolusi manusia jadi kera ini banyak orang yang mau menerimanya, tetapi teori ini tentu akan sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kita tahu di dalam kitab suci tertulis bahwa manusia itu dijadikan Tuhan bukan berbentuk kera. Tetapi Adam dijadikan Tuhan itu sempurna sama seperti kita. Cuman bedanya dia tidak pakai kain. Kalau saudara kan pakai kain. Tapi Adam itu pakaiannya adalah cahaya kemuliaan yang menyelimuti tubuhnya. Hanya karena dia berbuat dosa, maka kemuliaan yang ada di dalam tubuhnya itu rontok. Jadi fitnah ini adalah karena hembusan-hembusan yang salah dibesar-besarkan. Sama seperti orang yang memfitnah dan diterima tanpa melihat data kebenaran itu, dan itu saya katakan sangat jahat. Ada pepatah di luar sana yang mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Saudara. Jadi berhati-hati jikalau kita akan membuat sebuah pernyataan. Kita pasti cari tahu datanya terlebih dahulu. Kalau kita tidak punya data, sebaiknya diam. Karena itu akan lebih bijaksana daripada asal kita jeplak, saudara. Asal kita bicara tanpa kita melihat data yang benar, itu akan sangat berdosa dan akan menjadi penghambat bagi pekerjaan Tuhan. Sekarang yang kelima. Jika kita belajar apapun, kita belajar harus secara tuntas
dan kemudian disamakan dengan firman Tuhan. Jika tidak ada dasarnya dan kita mau terima, itu berbahaya sekali. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam dunia iman kita sering menemukan orang-orang yang asal main comot ayat sana, comot ayat sini, digatok-gatok ke, lalu disusun membentuk sebuah pengajaran tersendiri yang jelas akan sangat berbeda dengan aslinya. Karena ketika kita cocokkan, maka akan terjadi pertentangan di situ. Nabrak teologi yang asli. Disitulah yang saya sebut ajaran sesat. Makanya kita punya satu tujuan. Kita harus mengembalikan kepada pola yang benar. Karena iman kita itu berasal dari Ibrani, maka semua harus kembali ke Ibrani. Bukan seperti banyak dunia kekristenan, sumbernya justru dari Yunani. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus ambil sikap. Kalau memang tidak ada dalam kitab suci, ya tidak usah diikuti. Ya, saya ambil satu contoh misalnya. Sekarang ini muncul adanya pengajaran di mana orang tidak boleh pakai sabun ataupun sampo. Justru adanya sabun dan sampo itu akan membuat lebih bersih. Alasannya mereka karena itu bahan kimia. Akan merusak. Siapa bilang? Ada orang yang tubuhnya gatel, kemudian dikasih sabun. Dulu terkenalnya itu sabun asepso. Buktinya orang bisa sembuh. Ya Bapak Ibu. Ada juga orang yang pakai sampo, yang rambutnya rontok terus. Tapi dengan pakai sampo ternyata rambutnya bisa tebal. Lalu apakah itu merupakan hal yang salah? Ini kan sebetulnya mengada-ada Bapak Ibu. Walaupun orang mengatakan, oh saya mulai sekarang tidak lagi mau pakai sabun, ya karepmu saudara. Pengajaran ini sekarang mulai melebar saudara. Kenapa? Karena orang sekarang itu sedang kebingungan, tidak punya pegangan kitab suci, sehingga apapun yang datang dari luar, kemudian dihembus-hembuskan hal-hal yang nampaknya baik, wah, langsung main terima saja. Ini ada pernyataan di sebelah kanan, the Nopo method ruin my hair. Ya. Metode dari Nopo. Nopo itu tanpa sampo, no itu tanpa, po itu sampo. Ya. Itu merusak rambut saya. Siapa di sini yang akan ikut-ikutan Nopo, Nobun? Ya. Siapa yang mau ikut-ikutan, saudara? Mulai sekarang jangan kita pakai sabun, nganggo suket wae sisan. Apakah mau seperti itu? Tentu tidak, saudara. Karena banyak sekali sabun yang bisa membuat tubuh kita menjadi lebih baik. Bahkan sekarang muncul ya lotion-lotion yang bisa membuat wajah jadi glowing dan lebih muda. Walaupun memang sekarang saya dengar nih ada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, yaitu merusak produk orang lain dengan menambah bahan-bahan yang berbahaya. Ini sekarang sedang ramai di luaran sana, saudara. Sehingga produk aslinya itu jadi berantakan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang berniat jahat, yang memasukkan bahan-bahan yang berbahaya ke dalam produk yang baik dan asli dan bagus. Nah, kalau saudara menemukan hal ini, saudara tidak tahu itu sebuah kejahatan, saudara akan menuduh produk ini jahat sekali, ngerusak. Saya diceritain katanya
produk ini kalau orang pakai, wah itu bagus sekali. Tapi begitu dihentikan, wajahnya jadi gosong, saudara. Saya tidak tahu apakah itu dimasukkan merkuri atau bahan-bahan yang lain. Makanya saya katakan, kita harus hati-hati di zaman sekarang memilih produk. Kita berdoa supaya saat kita memilih produk itu kita menemukan yang asli. Sehingga mungkin ya, ini dugaan saya, karena orang itu mendapatkan produk-produk yang sudah diacak-acak, sehingga mereka jadi anti, seolah-olah, wah ini gara-gara bahan kimia, tubuh kita jadi rusak. Padahal di situ ada perusaknya, saudara. Dan dia tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Ya. Nah, itu sebabnya saya katakan kita mesti berhati-hati. Sekarang poin yang ketujuh. Dari materi ini kita lalu diingatkan kalau peristiwa Babel inilah muncul orang yang berwajah kera. Inilah yang dikira itu manusia berasal dari kera. Sampai di sini saudara paham nggak kira-kira? Kok muncul ya manusia yang wajahnya kayak kera? Oh bener nek ngono. Berarti teori evolusi itu memang manusia berasal dari kera. Bisa seperti itu. Tapi itu jelas salah. Karena Darwin sendiri tidak pernah ngomong begitu, saudara. Loh kok saya bisa seperti itu? Ngomong, bikin pernyataan begitu, bagaimana? Lah saya kalau nyiapin materi kan saya cari data. Nggak asal satu data, kemudian saya infokan. Tidak, saya cari data-data. Sampai sejauh mana kebenarannya. Siapa yang bikin? Jadi ternyata sekali lagi saya katakan, Charles Darwin tidak pernah mengatakan manusia itu berasal dari kera. Jadi melalui pengajaran ini kita diingatkan bahwa akibat kesombongan manusia di Menara Babel membuat semuanya menjadi kacau. Mari kita belajar untuk kita rendah hati. Kalau kita melihat, saudara, kesatuan itulah yang akan membuat misi, visi, dan impian kita terwujud. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 11 ayat 6 dikatakan, dan Yahweh berfirman, ini yang ngomong Bapak Yahweh loh saudara, lihatlah bangsa ini satu, dan bahasa pun satu untuk semua mereka, dan inilah permulaan mereka untuk bertindak, dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. Jadi ketika kita sehati, maka apa yang menjadi misi, visi, dan impian itu bisa terwujud. Tetapi jika bahasa sudah tidak satu, akan sulit untuk mendatangkan mujizat, yang terjadi justru tercerai-berai. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan bersama-sama melihat di dalam kesatuan diri kita terlebih dahulu. Apakah kita masih bersatu antara pikiran kita, tubuh kita, dan jiwa kita? Apakah benar kita masih bersatu, tubuhnya ada di Kehilat, pikirannya ada di Kehilat, dan jiwanya juga ada di sini? Atau tubuhnya saja yang ada di sini, tapi pikirannya sudah keluar? Pagi hari ini, melalui materi ini kita bisa melihat bahwa di dalam perjalanan hidup di dunia ini ada banyak sekali misteri-misteri yang belum tersingkap. Kita harus sering banyak belajar supaya kita bisa tahu dan kita cocokkan dengan firman Tuhan. Sekali lagi, orang yang mempercayai teori evolusi yang mengatakan manusia berasal dari kera, itu sama saja menentang kitab suci kita. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.
Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pagi hari ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu. Dan kami semua memiliki pengetahuan yang semakin bertambah. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah apa yang telah kami dengar pagi hari ini. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Yom Teruah, yang diadakan pada hari Rabu 2 Oktober 2024 pukul 6 sore di Kehilat dengan tema Terdengar Shofar Yahweh. Hari Raya Yom Kippur pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 5 sore dengan tema Sentuh Hati Bapa Yahweh. Ibadah Sabat tetap ada. Harap membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Bagi jemaat live streaming dapat mengikuti tindakan profetik tersebut di rumah masing-masing. Jemaat juga dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Jumat 11 Oktober 2024 pukul 6 sore dan buka puasa bersama pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 7 malam. Mengajak seluruh pelayan Tuhan dari semua divisi dan yang bertugas di hari raya untuk menambah energi roh kita dengan doa puasa dan doa pengurapan. Pada hari Senin 30 September 2024 pukul 6 sore. Puasa dimulai pada hari Minggu 29 September 2024 pukul 10 malam dan buka puasa bersama pada hari Senin 30 September pukul setengah 7 malam di Kehilat setelah doa pengurapan. Mari dukung dalam doa untuk anak-anak SD, SMP, dan SMA juga SMK yang akan menghadapi penilaian tengah semester mulai pada hari Senin 30 September 2024 sampai 6 Oktober 2024. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Ya itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Bentar lagi kami semua akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah anak-anak-Mu pada hari ini Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan berkat yang melimpah. Terpujilah Engkau Bapa. Pertemukan kembali kami esok untuk kami kembali belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nih khaufriyat matka ufri fahim teka syekar ala peka wa esterot sonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar.
Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besem Yeshua Hamashiach Waruah HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shabbat Shalom, selamat pulang Bapak yang berkati kita semuanya. Amin. Ku tahu Dia penolongku. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Pagi hari Rabu jam 6 sore, siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.